dalam rangka sosialisasi yang memang ini jadwal saya di RW 06 dan saya minta memang di RT 04. Saya mungkin nggak banyak inian tapi lebih pada bercerita. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada perwakilan dari tim pemenangan Bapak Samsudin SE, Bang Hangki. Sudah banyak yang disampaikan oleh beliau, yang intinya sangat disayangkan Sukatani sendiri mempunyai 43.000 DPT, tapi pada saat ini hanya mempunyai 1 anggota dewan. Selamat datang saya ucapkan pada Bapak RT Andar. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir pada malam hari ini. Baik, Bapak, Ibu hadirin sekalian, selanjutnya yaitu sambutan atau penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Samsudin SE. Kepada Bapak Samsudin SE saya persilahkan. Terima kasih Bang Epip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadi al-haqqa wa wajibna tibah wa adina al-batila batilan wa wajibna tinabah. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 04, Bapak RT Andar, Taibeng, beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua RW 06, Bapak Amjah, dan semua pengurusnya yang hadir.
Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, Pak Wakil Bapak Ade Sumadi, Pak Desdik alhamdulillah hadir, Pak Usman, Bapak-bapak semua, Pak Ustadz Hamidi juga alhamdulillah hadir, dan semua warga RT 04 yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, berikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur sehingga malam ini kita bisa bersilaturahmi. Salawat serta salam kita panjatkan panjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selalu istiqomah di jalannya. Bapak-bapak semua yang saya hormati, yang saya cintai, malam hari ini saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Walaupun cuaca hujan sejak siang hari sampai malam ini masih ngericik, tapi alhamdulillah masih bisa antusias untuk hadir dalam rangka sosialisasi yang memang ini jadwal saya di RW 06 dan saya minta memang di RT 04. Untuk di RW 06 ini, RT 04 ini spesial khusus Pak De. Ciherang itu adalah satu kampung yang ada dari ujung pos 1 sampai dengan ujung Sindangkarsa, dulu namanya Ciherang Poncol kalau nggak salah. Itu dengan satu RW yang ada, RW 05 itu adalah RW pertama yang ada RK dulu, rukun kampung yang ada di kampung Ciherang Pak ya, di tahun 70-an, tahun 83 atau 84 mecahlah jadi RW 06. Nah inilah kita pertama RW di Sukatani, kita menjadi rukun kampung yang ke-6. Jadi sejarahnya begitu, dan alhamdulillah waktu itu bapak saya menjadi RK pertama dengan wakilnya Bapak Haji Janam. Kemarin saya bercerita sama Pak Haji, pertama membangun menjadi RK pemecahan dua kampung Ciherang menjadi dua itu, beliaulah berdua bahu membahu bagaimana organisasi kerukunan kampung yang ada di kampung kita ini. Pada tahun 90-an ya, setelah RW-nya Bapak almarhum Bapak Antong Rais, saya menjadi ketua remaja yang ada di RW 06. Itulah terbentuknya keluarga besar remaja Ciherang yang ada di RW 06. Kenapa mulai saya organisasi itu saya bangun? Ketika itu mungkin bapak-bapak tahu Ciherang ini, Bang Maming tahu ceritanya, orang Ciherang ini pasti jagoan semua Pak. Bang Maming ya? Dimana baik kampung kalau nonton pasti berantem orang Ciherang. Nah itulah kalau kita datang ngelancong di kampung orang, pasti orang Ciherang udah orang Ciherang ya, udah takut duluan. Nah bagaimana kampung kita ini berubah menjadi membentuk organisasi kepemudaan menjadi keluarga besar remaja Ciherang itu, untuk supaya image masyarakat di kampung-kampung sebelah, di Babakan, di Sindangkarsa, bahwa Ciherang tiap ada hajatan berantem mulu, menjadi organisasi kepemudaan yang lebih bersifat sosial lingkungan. Itulah awalnya semua remaja yang ada di RW 06 termasuk di sini di RT 4. RT 4 luar biasa loh Pak. Zaman saya mudaan di sini ada pengajian keliling kita lakukan ya. Ada pengajian bulanan yang di Nurul Palah kita lakukan setiap sebulan kali, dan setiap malam Jumat pengajian anak muda yang mutar setiap RT. Di sini mungkin ada almarhum Tatang, itu adalah aktivis RT 04, ada Sanim, ada Bono, ada semua, dan semua RT alhamdulillah pada saat itu kompak di RW 06. Kita bisa menjadi
organisasi Karang Taruna Pemudaan yang ada di Sukatani itu alhamdulillah paling kompak pada saat itu. Nah, pada saat itulah saya ngobrol banyak sama almarhum Bapak Entong Rais. Dia bilang, lu nanti kudu jadi RW katanya, Pak Madi. Lu kita jadi RT aja, kalau masih bocah aja belum. Nah, tapi itulah sampai saat ini saya ngomong sama saya selalu ingat, enggak, nanti lu kudu jadi RW. Gitu. Nah, kita nggak pernah kepikiran untuk menjadi sesuatu yang di lingkungan itu kita rencanakan. Namun pada akhirnya pada tahun 2005 saya ngobrol sama almarhum juga lagi, sama Bapak RT Ujang. Nanti kalau gue berhenti jadi RT, kudu lu yang gantiin katanya. Saya bilang, gimana Pak RT, saya masih bocah kemarin sore waktu itu adat itu, Kak. Jadi tapi akhirnya saya dengan persetujuan orang tua saya bersedialah mencalonkan diri, dan saat itu ada 2 kontestan, saya sama Bapak Haji Samit, dan saya menang menjadi ketua RT di tahun 2005 yang termuda pada saat itu, karena waktu itu RT kita di sini Bapak Mukar ya almarhum, kemudian Pak RT 2 Pak Sukirno almarhum juga, Pak RT 3 nya Bapak RT Amir almarhum juga, dan Pak Kanin kalau nggak salah ya. Jadi orang tua semua, kebetulan saya paling bocah pada saat itu. Saya banyak belajar dengan beliau-beliau bagaimana berorganisasi di lingkungan, karena kalau di kantor dengan lingkungan beda Pak. Kalau kantor kita nggak suka warga, kita pecat aja kalau di kantor. Kalau di warga kan susah. Kalau warganya lihat kita pecat apanya jadi warga. Nah itulah. Nah program pertama ketika RT itu saya buat adalah mengumpulkan semua pedagang-pedagang yang ada di RT 01. Karena RT 1 waktu itu terkenal paling kaya Pak. Paling kaya di RW 06 ini, karena banyak pedagangnya semua yang ada. Secara pendapatan lingkungan, akhirnya saya kumpulkan semua pedagang dan pemilik-pemilik usaha yang ada di RT 01. Akhirnya kita buat kesepakatan ada iuran bulanan untuk pedagang. Nah RT 1 lah pada saat itu yang mempunyai kas terbesar di RW 06, sanggup nanggap topeng. Satu-satu RT dulu nanggap lenong tuh RT 1. Itu waktu itu masih 16 juta tahun 2006-2005. Mungkin sekarang udah, kemarin berapa, ada 30 juta ya. Alhamdulillah Pak, itu kita bisa RT 1 bisa menjadi melaksanakan kegiatan 17-an yang luar biasa. Dan ketika saya pensiun jadi RT 2008, alhamdulillah kas saya itu masih kurang lebih 20 juta saya sisakan untuk pengurus lingkungan yang baru untuk mengelola anggaran lingkungan. Dan semua kegiatan musola, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial yang ada lingkungan, tidak ada, saya pastikan waktu saat saya menjabat tidak ada pungutan lagi. Ya, tidak ada pungutan, jadi nggak ada pungutan 50.000 buat maulid, buat itu nggak ada, karena kasnya udah besar dan kita bisa ngelola kas itu bisa berkembang. Dan alhamdulillah karena transparansi kita dalam laporan keuangan lingkungan itu yang menjadi prioritas saya ya. Jadi uang yang kita pungut dari lingkungan itu kita sampaikan, makanya Pak RT itu minimal 6 bulan, setahun itu harus buat rapat lingkungan terkait penggunaan, pelaksanaan dana-dana masyarakat yang ada di lingkungan. Ini yang saya tekankan ketika saya 2018 ya jadi RW ya, 18 saya pensiun ya, lupa. 2019 saya diamanahkan warga RW 06 untuk memimpin sebagai ketua lingkungan. Itulah cikal bakal saya juga nggak pernah berkepikiran dulu menjadi RT, menjadi RW, dan juga dan terakhir saya juga nggak kepikiran kenapa mesti nyalek kan. Tapi ada satu mimpi saya, mimpi kita sebagai orang kampung, bagaimana bisa menjadi
parameter, menjadi ukuran bahwa orang kampung juga bisa untuk menjadi anggota dewan. Selama dari tahun 2014 kita orang Sukatani yang disampaikan Bang Hangki tadi 40 ribuan DPT-nya nggak bisa memilih orang kita. Kenapa? Ada masalah apa orang kita? Jadi kita bagaikan tamu di kampung sendiri. Kita mau bikin rumah yang nih almarhum rumahnya Manenan sebelah sampai rubuh 2 kali disurvei. Mau ruti lahu, terakhir saya di RW mau pelaksana rumahnya udah rubuh. Itu 2-3 kali periode, kenapa nggak bisa? Ya, jadi seharusnya kita dengan jumlah penduduk yang banyak itu bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru, pemimpin-pemimpin yang bisa mengelola, membantu pada saat kondisi kita di lingkungan membutuhkan. Tadi sampaikan Bang Hangki, di LPM sendiri harus minta sono sini untuk proposal-proposal pembangunan dari dewan. Sukatani kalau punya 3 dewan aja, lurah aja nggak pusing ngurusin drainase, ngurusin saluran. Tapi dengan kondisi yang ada, ya, Cilangkap Pak, Cilangkap itu di bawah kita 39.000, tapi ada 3 dewan di sana. Di Nanggung yang cuma 9.000, ada 1 dewan di sana. Cimpaun lebih rendah lagi, 8 ribuan, itu ada 1 dewan. Kita yang 41.000 itu, kenapa nggak bisa? Inilah yang kepikiran saya, kok orang kita nih khususnya di kampung, di Cerang, di Babakan nggak berani gitu. Ya, saya memang nggak punya uang banyak, tapi insya Allah saya punya konsep, punya program bagaimana membangun lingkungan itu, bagaimana kita memprioritaskan keluarga kita untuk lebih berdikari di kakinya sendiri. Ketika saya jadi RW, bagaimana beli ambulan? Nggak kepikiran. Bisa aja saya nyari donatur. Banyak kok orang kaya di sini beli ambulan. Banyak di sini untuk beli-beli. Tapi bukan itu yang program saya mau. Yang saya mau adalah partisipasi masyarakat. Kita bersama-sama. Mau 1.000, mau 5.000, mau 100 rupiah, tapi kita secara bersama-sama bergotong royong, itu tujuannya. Ya, donatur kita banyak, alhamdulillah ya Pak Sidik ya. RT 2, saya tinggal ngomong sama Pak Haji, Pak Haji saya mau beli ambulan, posyandu aja ditawarin, pakai aja tanah buat bikin posyandu. Bukan itu gitu. Tapi ada satu sasa bagaimana kita ini bersama-sama membangun lingkungan. Ya, ketika Hoyrot ingin membeli lahan, bisa aja kita lakukan ini, tapi kita harus buat program yang sama hal hijrah pun sama. Banyak donatur saya mau bahas sedikit. Udah, mendingan kita berdikari dengan kencelengan itu, tapi rasa memilikinya beda gitu. Itu yang saya harapkan, bahwa rasa memiliki, oh ini mah hasil kerja keras kita. Karena ibadahnya, nilai ibadah yang akan tercatat itu, siapa? Gitu, nilai ibadah yang akan kita terima. Inilah konsep saya. Bukan karena uangnya, tapi karena kita bersama-sama. Ayo, bersama kita bisa. Program kita ambulan Pak, dicontek Sukatani, minta programnya. Tanya Pak Tasarif, Pak dari RW-nya Bang Herman, minta proposal, diminta, tapi kagak bisa-bisa, tetap nggak bisa. Susah konsepnya kita nih. Kalau tiba ngajuin proposal ke Pemkot itu mah gampang. Tadi juga di ACC beli 250 juta. Tapi dengan keswadayaan kita, dengan kekompakan kita, 1.000 rupiah per hari, 85.000 dalam waktu 3 bulan bisa beli ambulan. Nggak bisa ditiru, susah ditiru. Bukan nggak bisa, bisa, tapi nggak susah untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena butuh kepercayaan. Masyarakat tuh butuh kepercayaan bagaimana uang yang kita kumpulkan itu benar-benar disalurkan pada tempat yang tepat. Tidak ada penyimpangan, tidak ada korupsi di situ, tidak ada apapun. Ini adalah murni amal ibadah. Saya selalu bilang waktu program itu, Bu, ketika mobil ini dipakai dan menjadi amal ibadah, semua orang yang berpatungan insya Allah dapat amalnya. Bener nggak?
Itu yang saya selalu dengungkan, bukan nilai berapanya, tapi kita kan mencari ibadah dengan tidak sengaja. Kita 85.000 seumur hidup, udah 4 tahun dapat pahala terus. Ke Kuningan kita anterin orang sampai terima kasih, semua bersyukur pada ini disampaikan. Jenazah ibunya kita anterin sampai rumah. Saya bilang itu menjadi pahala buat warga kita RW 06. Insya Allah gitu. Itulah yang saya harapkan program-program ini, bahwa di lingkungan kita bisa terapkan di lingkungan yang lain. Ketika kita uji coba waktu di RT 02, kita undang dari RW 7 dan RW 5 untuk santunan yatim. Santunan kita undang untuk menularkan nilai-nilai sosial yang kita lakukan di 6 dengan RW lain. Ternyata nggak bisa, Bang Epip. Setelah ini mereka juga nggak bisa, karena nggak bisa. Dan saya nggak bisa intervensi, nggak bisa, oh yaudah lakukan sana sampai RW 6, nggak bisa. Butuh leader yang kuat, butuh kepercayaan yang kuat masyarakat kepada birokrasinya, pemimpinnya. Ternyata program dulu waktu santunan yatim awal-awal susah, Pak. Saya japrin semua tuh teman-teman, ayo 2,5% gaji lu, 2,5% gaji lu, semua dari saya japrin teman-teman untuk memulai sesuatu luar biasa gitu. Tapi setelah berjalan, karena ini memang program kepercayaan masyarakat, kita beramal di wilayah sendiri, di lingkungan sendiri. Saya bilang yatim terawat itu berkah buat kampung kita. Alhamdulillah kampung kita. Al-Hijrah bisa jadi, ya pasti dia. Al-Ikhlas bisa beli tanah, Khairot bisa beli tanah, semua ini orang ngiri sama kita. Kok bisa 6, RW 6 bisa lakukan itu? Ya bisa, ini juga bisa, tapi butuh kemauan, butuh rasa yang kuat antara pemimpin umaro sama ulama sama masyarakat. Itu butuh kesatuan, bagaimana menyatukan persepsi, menyatukan bahwa ini adalah kegiatan ibadah. Itu yang saya programkan. Dan terakhir, saya punya hajat bahwa saya ingin berdakwah politik. Apa maksudnya? Bahwa mungkin Pak Ustadz bisa berdakwah dengan ini, tapi saya ingin berpolitik untuk kebaikan masyarakat kita. Masih banyak warga-warga kita yang rumahnya tidak layak huni, sekolah anaknya juga masih macet, kesehatannya juga belum bisa terurus. Insya Allah dengan hadirnya saya bisa menjabatani kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Depok ke depannya. Ya, itu harapan saya. Ya, malam ini saya minta doa, minta dukungan dari bapak-bapak semua. Bapak-bapak semua tahu saya dari kecil, dari nol, tahu emak saya, tahu bapak saya, tahu Ruyut saya yang ada di sini. Ya, tindak lanjut saya selama muda, selama saya menjadi RT, selama saya menjadi RW, insya Allah mudah-mudahan nggak ada cedera, nggak ada membuat bapak-bapak terluka atau merasa dengan apa yang saya lakukan selama di lingkungan RW 06. Dan insya Allah amanah apapun saya bisa menjalankan apa yang diamanahkan oleh seluruh masyarakat di Kampung Ciarang, khususnya di RW 06 dan di RT 04 ini. Yang saya selalu bilang RT 4 ini adalah RT pembauran dari dulu. RT yang paling kompaknya di RT 04, paling kompaknya RT 04 dengan masyarakatnya yang majemuk. Ya, malah mungkin lebih sedikit warga pribuminya, ya Bang Tiin ya, ya, lebih banyak warga pendatang. Tapi disinilah kekompakannya dari awal. Ada Bang Rudi dari Medan, iya, ada yang dari Ambon, dari Jawa, dari Sunda. Sekarang RT-nya saya Sunda nih. Ya, disinilah karena saya kebetulan ketua forum pembauran kebangsaan. Itulah organisasi yang dibentuk pemerintah untuk menyatukan budaya-budaya atau dari suku-suku yang ada di Indonesia, bagaimana bisa bersatu dengan nama NKRI ini. Ya, saya sampai bilang sama pengganti saya,
Ya, kalau mencari kampung sebagai percontohan kampung pembauran ada di RW 06, ada di RT 4. Disinilah tempat kampung semua warga dari seluruh Indonesia hampir ada di sini. Dari Palembang, Sumateranya ada, dari Lampung, dari Jawa, lagi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua ada di sini. Disinilah tempat semua warga negara Indonesia yang ada kumpul di RT 04. Dan alhamdulillah, kemarin ngomong Pak Sidik, Pak, kalau bicara RW 6, saya selama 3 tahun menjadi RW. RT 4 yang paling kompak. Benar, ya, tepuk tangan buat RT-nya, Pak Andar, Bang Fris, ini senior saya. Itu salah satu kebanggaan saya selalu saya omongkan ke depan, di kelurahan pun saya bilang, ya, kalau bicara mencari kampung yang paling kompak, datang aja ke RW 6 di RT 04. Di situ semua suku ada dan alhamdulillah bisa kegiatan sosial di masyarakat semua berjalan baik, bisa berjalan kompak, dan semua agama, semua suku di sini luar biasa kompaknya dalam hal kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Dan ini selalu dimanapun saya bilang selalu bicara kebangsaan, nggak usah bicara yang luas ke Indonesia, bicara yang paling terdekat aja di kampung kita. Ya, itu terus dipegang, dijaga. Dan saya bukan berjanji ketika Pak RT Andar jadi RT, saya bilang RT 4 harus punya masjid. Dan alhamdulillah saya pensiun udah kebeli tanahnya. Dan saya bilang kalau saya jadi caleg, nggak usah jadi caleg teman kali ini. 2024 Al Ikhlas harus punya masjid, sudah jadi masjidnya. Itu doa kita, doa bersama, ya, doa kita mudah-mudahan RT 4 tetap kompak selalu dalam kegiatan-kegiatan apapun, ada masalah apapun, silakan duduk bersama, kita bermusyawarah mencari yang terbaik. Terima kasih dari saya, mohon maaf bila ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsudin SE yang telah memberikan penyampaiannya, sekaligus sambutannya, sekaligus juga flashback buat kami warga RW 06. Ternyata tidak mudah ya berproses itu, dan tidak mudah juga untuk kita untuk mempertahankan untuk menuju RW 06 ini lebih baik lagi. Karena tagline RW 06 ini luar biasa yang digagas oleh Bapak Samsudin SE, yaitu berdaya di kampung sendiri. Begitu Pak ya? Iya, alhamdulillah sampai dengan saat ini program-program di RW 06 ketika beliau menjabat menjadi ketua RW semua terrealisasi, bahkan terus meregenerasi eksis sampai dengan hari ini. Itu flashback buat kita juga ya, sedikit kita terus belajar gitu Pak dari cerita tersebut. Mudah-mudahan ini juga bisa menularkan RW-RW tetangga kita nantinya. Karena apa? Karena hajat Pak Samsudin ini nanti skupnya lebih besar lagi ya. Tidak hanya di RW 06 aja Pak ya. Di Sukatani ini 26 RW. Tapos 7 kelurahan, tambah Cilodong. Ini sangat luar biasa. Tapi dengan bekal Bapak secara keorganisasian dari RT, RW, Karang Taruna dan yang lain-lainnya, alhamdulillah itu sudah menjadi bekal buat Bapak untuk nanti menjadi wakil rakyat, khususnya wakil warga RW 06. Tepuk tangan buat Bapak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pemilu tanggal 14 Februari 2024, Anda datang ke TPS. Kenali 5 sampul surat suara sebelum mencoblos. Pilih sampul surat suara warna hijau, untuk caleg DPRD Kota Depok, Dapil 5 meliputi Tapos dan Cilodong. Buka kertas surat suara, pilih Partai Persatuan Pembangunan. Coblos caleg nomor urut 2, Samsudin SE. Ingat, coblos caleg nomor urut 2, Samsudin SE. Mohon doa dan dukungannya.